Oke. Aman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media semuanya. Terima kasih sudah menunggu ya. Hari ini kami telah melaksanakan persidangan laporan mediasi gagal dan pembacaan gugatan. Nah, tadi teman-teman saksikan sendiri bahwa dalam proses persidangan hari ini ya, yang pertama adalah adanya penambahan salah satu kuasa baru dari para tergugat ya, atas nama Raffi ya, dan tadi sudah disampaikan ke majelis dan kami sudah melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian yang kedua adalah hari ini juga majelis menyampaikan kepada kami selaku kuasa hukum para penggugat, apakah menyampaikan gugatan itu pembacaan gugatan itu dibacakan atau dianggap dibacakan. Tapi karena ada keinginan dari kuasa hukum para tergugat untuk dibacakan, maka kami tadi membacakan secara detail gugatan nomor 1000/PDTG dari 2025 tentang perbuatan melawan hukum, mulai dari posita, kemudian mulai dari posita petitum ya, tuntutan kami dalam perkara aku. Nah, kemudian dalam perkara ini juga tadi disampaikan majelis hakim akan dilaksanakan sidang berikutnya adalah jawaban dan eksepsi dari para tergugat, dan itu dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2025 secara ekor ya, secara elektronik ya. Itu nanti akan dilakukan oleh para tergugat untuk melakukan jawaban dan eksepsi dari para tergugat. Begitu. Poin keseluruhan tadi itu berapa? Silakan Bang Usman. Poin keseluruhan tadi. Apa itu? Untuk poin-poinnya. Jadi gini ya, kami pertama itu menguraikan satu soal adanya peristiwa hukum terkait dengan kesepakatan lisan dan kesepakatan secara elektronik. Ya, dalam gugatan tadi kami membacakan poinnya itu adalah terkait dengan adanya kesepakatan yang pertama adalah antara Mail dan Reja Gladys ya, dimana dalam percakapan tersebut tadi sudah dibacakan oleh kami, teman-teman media mungkin ingat bahwa itu ada permintaan untuk minta aku baiknya bagaimana ya kan, kalau deal aku kirim nomor rekening, terus dijawab sama siapa, RG, dia bilang oke Mail kita deal ya gitu kan, dengan angka yang sudah disepakati adalah 4 miliar. Oke. Nah, angka itu kemudian ya diingkari ya oleh para tergugat dalam hal ini RG dan suaminya ya, dengan mendalilkan bahwa itu adanya keterpaksaan ya. Keterpaksaan itu dalam hukum perdata mestinya kalau kita bicara formil dari keterpaksaan itu lakukan pembatalan atau penolakan terkait dengan sudah ada kesepakatan itu. Karena apa? Peristiwanya sudah terjadi, uang sudah berpindah. Baru kemudian ya dikatakan ada keterpaksaan. Uang sudah berpindah sudah berapa minggu gitu kan. Nah, kita tahu bahwa proses ini dimulai dari bulan Oktober, November, Desember. Desember dilaporin. Oktober adalah percakapan dan seterusnya sampai pada titik terakhir itu ada penyerahan uang di tanggal 14 November ya. Nah, artinya apa? Artinya ini sudah beralih, sudah berpindah. Kalau kemudian misalnya dikatakan bahwa itu adalah sebuah keterpaksaan ya, maka itu dalilnya adalah harus sebelum diserahkan uang itu sudah ada, nih saya bagaimana nih, kok saya dipaksa nyerahin duit ya kan begitu. Tapi ini sudah berlangsung setelah 1 bulan, di bulan Desember dilaporkan dengan dalil terpaksa menyerahkan uang. Kalau terpaksa ya gugat mestinya 1321 atau 1324 KUH Perdata. Nah, itu poinnya. Yang kemudian berikut poinnya adalah terkait dengan ya adanya pembatalan secara sepihak. Ya tadi itu ya, setelah sudah disepakati bulan Oktober ini, Oktober, November, Desember dilaporkan dibatalkan secara sepihak.
ironisnya pembatalannya itu menggunakan instrumen hukum pidana yang saat ini teman-teman media tahu ya sedang berproses di pengadilan tinggi, kemarin sudah diputus, ya kan, belum inkrah gitu. Nah, oleh sebab itu dalam poin petitumnya adalah kami meminta supaya majelis hakim yang memeriksa perkara ini satu ya menyatakan perjanjian lisan atau kesepakatan lisan dan kesepakatan secara elektronik tertanggal 14 November itu dinyatakan sah dan mengikat secara hukum ya. Yang kedua adalah terkait dengan penerimaan uang tersebut dalam konteks keperdataan, penerimaannya bukan dalam kapasitas apapun selain perdata ya. Ketiga, kita minta uang itu dikembalikan karena memang sejatinya uang itu adalah uang yang sudah disepakati seperti yang kami dalilkan pada posita berikutnya sebelumnya gitu. Nah, yang terakhir itu kami minta diberikan ganti kerugian imaterial maupun material ya, sebesar nominalnya itu imaterialnya 200 miliar, materialnya sama bunganya adalah kurang lebih 40 miliar dan lain sebagainya. Nah, itulah poin-poin yang ada di dalam gugatan yang kami bacakan tadi gitu. Ada yang 1 bulannya 10 juta itu uang paksa, uang sok, namanya uang paksa kalau Lalai. putusan ini lalai tidak dijalankan oleh para pihak. Dalam hal ini para tergugat. Ya. juga ada sita aset rumah ya, Bang? Apa? Ya. Ada, itu untuk menjamin tuntutan kami. Karena tuntutan kami ya di dalam proses hukum ini terkait dengan uang, kerugian material dan imaterial ya, supaya menjamin tuntutan itu tidak sia-sia, kita minta diletakkan sita jaminan terhadap aset-aset milik dari para tergugat yang nanti juga misalnya di kemudian hari kita mendapati aset-asetnya kalau kemudian tidak mencukupi apa yang menjadi permintaan dari gugatan itu sendiri. Oke. Gitu. Oke. Tadi terakhir hakim juga mewarning katanya tidak ada suatu ulangannya dan itu sudah Oke. Silakan. Oke, iya. Jadi memang itu kan sudah menjadi tata kelola dalam proses persidangan, ya kan. Jadi hakim hanya menegaskan itu kembali. Tapi teman-teman bisa lihat hari ini, ya, ada suasana pergantian majelis, ya, yang tadinya majelis itu sama dengan majelis di upaya pidana, ya. Tapi hari ini majelisnya berbeda, ya. Dan itu sebenarnya itu atas permohonan kami jauh-jauh hari. Kami mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengganti majelis semua majelis dalam perkara nomor 1000/PDTG 2025 tentang perbuatan melawan hukum yang pada persidangan pertama itu adalah sama dengan majelis dalam perkara pidana. Nah, hari ini itu sudah dikabulkan seperti teman-teman media saksikan bahwa ada pergantian majelis yang sudah berbeda dari perkara pidana yang sudah diputus, ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah ini kan jawab jinawab ini kan supaya memenuhi ajas peradilan cepat dan biaya murah itu dilaksanakan secara ekor dan mulai dari jawaban, eksepsi, replik, duplik itu akan secara ekor, ya. Jadi teman-teman media tidak perlu menunggu setiap minggu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dilaksanakan secara ekor, ya. Nah, kemudian nanti ketika dalam menghadirkan bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, ya, dan kemudian kesimpulan itu secara onsite, ya, secara langsung yang akan dilaksanakan dalam proses pembuktian. Nah, terus kemudian terkait dengan perkara-perkara yang sudah diputus pidananya, ya, sebenarnya itu kan belum inkrah, ya. Jadi kami masih optimis, ya, dalam perkara perdata ini bahwa kesepakatan secara elektronik antara penggugat dua, ya, antara penggugat satu, penggugat dua dan tergugat ini adalah sah menurut hukum, ya. Jadi jangan juga ada teman-teman yang memvonis bahwa wah ini kan sudah terbukti di di tingkat pertama dan di tingkat kedua ini belum inkrah. Kami masih berjuang, ya, dan kami sampai hari ini masih berkeyakinan bahwa apa yang kami laksanakan ini dan apa
upaya hukum yang kami laksanakan hari ini adalah murni kesepakatan secara keperdataan. Tidak ada unsur pemerasan dan tidak terdapat unsur pidananya. Begitu. Bang, mau nanya dong, yang kemarin putusan yang 6 tahun itu walaupun memang belum Ya. ingkrah, dari Nikbir sendiri apakah sudah mengetahui informasi itu, dan apakah ini juga arahan dari Nikbir untuk melakukan Oke. kasasi selanjutnya? Oke, nanti Bang Usman sebelum ini sebentar gini. Kan teman-teman semuanya tahu kan begini. Kan putusan di tingkat pertama itu 4 tahun. Ya. Dari tuntutan 11 tahun. Artinya di bawah 2/3. Secara hukum, jaksa penuntut umum harus melakukan banding. Nah, oleh karena itu ya, yang memulai upaya banding ini sebenarnya jaksa penuntut umum. Karena secara ketentuan hukum ya, karena di bawah 2/3 dia harus banding. Makanya kami mengajukan memori banding dan kontra memori banding. Begitu. Silakan Pak Dr. Usman. Apa pertanyaannya? Tadi terkait dengan Setelah putusan itu walaupun memang belum ingkrah, kan memang banyak pihak sekali yang menyayangkan kenapa harus dibanding seperti itu kan, menambah hukuman yang dijalani Nikbir. Oh. Nah, Nikbir sendiri mengetahui nggak? Dan apakah selanjutnya ada arahan? Ya mengetahui lah. Jadi begini ya, so kita ini sebagai kuasa hukum, sebagai penasihat hukum ya, tentu tidak bertindak atas kemauan kita sendiri ya. Tentu kita bertindak atas konsultasi atau Keinginan. dari proses berbicara sama prinsipal ya kan, berdiskusi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, pertanyaan seriusnya, kenapa, apakah itu tidak disayangkan gitu ya, kenapa? Jadi begini, kita ini bukan dukun, bukan paranormal yang bisa meraba masa depan. Kalau kami misalnya mengetahui banding nanti akan naik, ya pasti pilihannya adalah tidak banding. Tapi apa yang menjadi keyakinan kami adalah, termasuk dari klien kami sendiri, kita dan Mahir pada saat itu adalah bahwa masih dengan keyakinan perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, sehingga kita melakukan proses upaya hukum banding itu ya atas dasar keyakinan itu ya. Kalau misalnya pada saat itu Mail dan Nikita tidak yakin dengan proses itu, maka pasti dia akan bilang ya sudah bang, nggak usah banding ya. Tapi karena keyakinan dia itu tadi, dia bilang udah bang, banding bang gitu kan. Apalagi kita tahu bersama yang perkara ini kan dari jaksa duluan yang banding gitu, jadi mau tidak mau kita harus ngikut. Masa kita mau diam-diam aja gitu kan, ya kita juga harus kasih serangan, perlawanan lah gitu ya. Bahwa kemudian perlawanan itu kandas di pengadilan tinggi, ya itu hal yang wajar dalam dunia hukum, dalam proses hukum gitu. Tidak ada yang diuntungkan dalam hal ini, malah yang dirugikan adalah dalam hal ini adalah Nikita yang sama sekali tidak pernah melakukan itu. Begitupun dengan proses ini, kami kan sudah nyatain kasasi kemarin ya kan, sama dengan itu. Ada 3 kemungkinan juga, kemungkinannya bisa naik lagi putusannya, kemungkinannya bisa bertahan di angka 6 tahun, atau bisa bebas atau turun. Itu kan semua kemungkinan ada. Nah itulah saya bilang, kita ini bukan dukun. Kalau saya kasasi, kita tahu kasasi nanti akan tambah, kita nggak kasasi. Tapi apa yang kita punya adalah keyakinan. Disitulah kita berangkat dari sebuah proses hukum dengan keyakinan yang kuat. Insya Allah nanti akan menemukan jalan kebenaran. Amin. Oke, Cukup ya. Terima kasih, Bang. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bang.